Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani dengan NIM E281232268. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Karakteristik Biokimia dan Morfologi pada Larutan Fermentasi Kedua Kombucha Bunga Lenteng sebagai inovasi produk bioteknologi terkini. Abstraknya, bunga lenteng mengandung anosian dengan potensi antioksidan dan antibakteri. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh penumbuhan cover honey sebagai pemanis dan sumber nutrisi pada fermentasi kedua kombucha bunga telang. Fermentasi dilakukan selama 21 hari dengan konsentrasi gula 20%, 30%, dan 40%. Pada fermentasi pertama dan clover honey 20%, 30%, dan 40% pada fermentasi kedua. Hasil ANOVA menunjukkan cover honey berpengaruh signifikan terhadap total asam, pH, total fenol, gula, dan total mikrobia. Perlakuan terbaik diperoleh pada 40% clover honey dengan total asam 1,88%, fenol 115,71 ppm, gula 23,58%, dan mikrobia 0,1 log atau CFU per mili. Uji antibakteri menunjukkan zona habitat terbesar pada Staphylococcus aureus 17,54 mm. Kombucha bunga lenteng dengan cover honey berpotensi sebagai minuman fungsional dengan aktivitas antibakteri tertinggi. Bunga lenteng memiliki sifat antioksidan, antibakteri, anti-kanker, anti-fermentasi, anti-angin. Fermentasi dengan bakteri asam laknat meningkatkan stabilitas antosian. Dalam bunga ini, kombucha meminum fermentasi dengan kultur bakteri dan ragi. Diketahui memiliki manfaat farmakologi, namun kombucha bertahan dasar bunga lenteng masih jarang diteliti dibandingkan teh hitam dan hijau. Penelitian ini menambahkan cover honey pada fermentasi kedua untuk mengevaluasi efeknya terhadap total fenol, total asam, pH, total gula, total mikrobia, dan aktivitas antibakteri, dengan tujuan menciptakan produk fungsional berpotensi kesehatan. Bahan dan metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan SCOBY, bunga telang kering, madu cover honey, dan air sebagai bahan utama. Mikrobia uji meliputi Staphylococcus aureus, Epidermis, P. aeruginosa, dan E. coli. Metode yang digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK dengan 2 faktor. Konsentrasi gula 20%, 30%, dan 40%, dan madu cover honey 20%, 30%, dan 40%, masing-masing dengan 3 kali ulangan. Data dianalisis dengan menggunakan ANOVA dan uji lanjut BNT atau DMRT 5%. Lalu hasilnya, yang pertama konsentrasi gula pada fermentasi pertama 20%, dan 20%, 30%, dan 40%. Berdasarkan isi jurnal, penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok RAK dengan 2 faktor utama. Yang pertama, konsentrasi cover honey pada fermentasi kedua, yaitu 20%, 30%, dan 40%. Hasil penelitian pengujian utama meliputi total asam, konsentrasi madu berpengaruh signifikan terhadap total asam dengan hasil terbaik pada konsentrasi 40%, yaitu 1,88%. pH berkisar antara 2,61 sampai 2,95 dengan pH terendah di konsentrasi 20% dan tinggi di konsentrasi 40%. Total fenol tertinggi dihasilkan pada konsentrasi 40%, yaitu 115,71 ppm.
Total gula, kandungan gula tertinggi pada konsentrasi 40%, 23,53%. Total mikroba tertinggi pada konsentrasi 40%, 8,01 log atau FCU per mililiter. Uji antibakteri kombucha bunga telang dengan cover honey diuji terhadap bakteri patogen. Staphylococcus aureus di diameter zona hambat 17,54 mm yang bisa dibilang kuat. Staphylococcus epidermis diameter zona hambat 16,73 mm kuat. Pseudomonas aeruginosa diameter zona hambat 15,96 mm bisa dibilang kuat. Dan yang terakhir Escherichia coli diameter zona hambat 15,26 mm bisa dibilang kuat. Selanjutnya itu pembahasan asam total yang meningkat sering bertambahnya konsentrasi color honey disebabkan oleh peran madu sebagai substrat bagi kultur kombucha. Proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri asam aset mengkonversi gula menjadi asam-asam organik seperti asam asetat dan asam glukonat. Hasil terbaik pada fermentasi 40% yaitu 1,88% dibandingkan aktivitas fermentasi yang optimal. Sesuai dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsentrasi substrat yang tinggi menunjukkan produksi asam organik. pH menurunkan pH pada konsentrasi madu yang lebih rendah 2,61 pada 20% dibandingkan dengan yang lebih tinggi 2,95 pada 40%. Mengidentifikasikan bahwa peningkatan total asam menyebabkan tingkatan menjadi lebih asam. Namun, pH yang tetap stabil pada konsentrasi tinggi menunjukkan kemampuan bunga telang dan menjaga stabilitas pH akibat kandungan antioksidan yang lebih stabil pada pH rendah hingga netral. Total fenol. Kandungan fenol tertinggi pada konsentrasi madu 40%, 115,71 ppm, menunjukkan bahwa penambahan madu merupakan kandungan fenolik dan kombucha. Senyawa fenolik berperan sebagai antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Penangkal fenol selama fermentasi terjadi karena aktivitas mikroba yang menggradasi senyawa kompleks menjadi senyawa fenolik sederhana. Hal ini konsisten dengan penelitian yang lain menunjukkan bahwa fermentasi meningkatkan ketersediaan bioaktif senyawa organik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fermentasi kombucha bunga telang dengan penambahan madu cover honey pada konsentrasi 40% menghasilkan karakteristik biokimia dan mikrobiologi terbaik. Parameter terbaik meliputi total asam 1,88%, total fenol 115,71 ppm, total gula 23,53% dan total mikroba 8,01 log atau CFU mililiter. Aktivitas antibakteri juga menunjukkan hasil yang kuat terhadap bakteri Staphylococcus aureus 17,54 mm, Staphylococcus epidermidis 16,73 mm, Pseudomonas aeruginosa 15,96 mm dan Escherichia coli 15,26 mm. Kombucha bunga telang ini menjadi inovasi produk bioteknologi terbaru dengan potensi sebagai antibakteri dan antioksidan yang signifikan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.